Horas, selamat sore. Saya Fernando Stanggang, Green Duta TV. Hari ini kita berada di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir terkait tentang pendaftaran partai politik untuk mendaftarkan daftar calonnya yang akan berlaga pada pemilu 2024 nanti. Kita akan lihat bagaimana proses pendaftaran di KPU Samosir dan apa yang menjadi kendala yang didapatkan oleh teman-teman komisioner ketika pendaftaran tersebut. Langsung saja kita sapa semuanya. Horas. Baik, beberapa waktu yang lalu sudah dibuka pendaftaran para calon legislatif untuk tingkat Kabupaten Samosir. Nah, kalau boleh tahu nih teman-teman komisioner KPU Samosir, partai apa yang sudah melakukan pendaftaran sampai saat ini dan ada berapa partai yang sudah mendaftar? Baik, terima kasih dari Green TV. Jadi kami dari KPU Samosir sudah membuka pendaftaran dari tanggal 1 Mei hingga nantinya akan berakhir di 14 Mei. Iya. Hari ini 8 Mei belum ada partai politik yang mendaftarkan atau mengajukan calon legislatif. Iya. Jadi kami di sini menunggu dari pukul 08 waktu Indonesia Barat hingga 16 waktu Indonesia Barat. Itu yang masih kita alami hingga di tanggal 8 yaitu di hari ini. Baik, apa kendala sehingga partai politik sampai tanggal 8 Mei hari ini, udah hari ke-8 tetapi tidak melakukan pendaftarannya? Kami tidak tahu persis, tetapi kita dari KPU Kabupaten Samosir sudah bersiap untuk menerima pendaftaran dari partai politik. Gitu ya. Nah, apakah sampai saat ini utusan-utusan partai politik sudah datang ke KPU untuk bertanya tentang prosedur dan juga persyaratan daripada pendaftaran tersebut? Baik, jadi KPU Samosir sudah beberapa kali melaksanakan sosialisasi juga rapat koordinasi terkait hal-hal yang perlu dilengkapi untuk mengajukan bakal calon legislatif. Kalau boleh tahu langsung apa saja sih yang harus disiapkan oleh partai politik untuk perlengkapan untuk mendaftar sebagai mendaftarkan para calon legislatifnya? Yang harus dipersiapkan adalah B. Persetujuan partai politik, lalu pengajuan bakal calon, lalu pengajuan persetujuan dari DPP atau nama lain yang dari pusat, lalu nantinya KTP elektronik yaitu syarat calon, dan ada juga surat sehat dari rumah sakit pemerintah yang sudah punya kewenangan untuk mengeluarkan surat dimaksud dan juga bebas narkoba. Dan selanjutnya mengurus surat tidak pernah dipidana bila dia belum pernah dipidana dari pengadilan negeri sesuai dengan KTP dari calon legislatif dimaksud. Baik. Untuk hari terakhir nanti sampai jam berapa KPU berbuka? Tanggal 14 Mei KPU Samosir akan buka dari 08 waktu Indonesia Barat hingga 23.59 waktu Indonesia Barat. Sampai 14 Mei nanti, bila mana ada partai politik yang tidak mendaftarkan calonnya, apakah akan dibuka ruang lagi? Untuk saat ini sesuai Juknis 352 bahwa jadwal yang sudah ditentukan, maka kami menerima sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Baik, tapi kan kalau misalkan ada partai politik yang mendaftar tapi belum lengkap, itu bisa ada waktu untuk melengkapi atau masa perbaikan seperti itu? Nantinya boleh akan diperbaiki setelah dilakukan penelitian administrasi dan KPU Samosir akan memberi kesimpulan kepada partai politik terhadap dokumen yang sudah memenuhi syarat dan yang belum memenuhi syarat. Baik, terima kasih. Saya langsung kepada Pak Gunggung Semorang terkait tentang daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara Samosir sudah diumumkan, Pak ya? Boleh tahu kapan diumumkan dan berapa jumlah DPS saat ini? Bahwa daftar pemilih sementara kita itu sudah ditetapkan di tanggal 5 April kemarin. Itu berjumlah sebanyak 101.241 yang terdiri dari laki-laki sejumlah 49.710 dan perempuan itu berjumlah 51.531. Itu yang kita tetapkan untuk
menjadi daftar pemilih sementara. Dan sekarang itu kita sedang berlangsung tahapan rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan di tingkat desa kelurahan se-Kabupaten Samosir yang secara serentak berlangsung hari ini tanggal 8 Mei 2023. Setelah itu, Dan untuk selanjutnya nantinya akan dilakukan rekapitulasi untuk tingkat kecamatan, untuk tingkat kabupaten itu range waktunya di tanggal 11 dan tanggal 12 Mei 2023. baik teman-teman KPU, terkait tentang para partai politik yang akan mendaftar nanti, apa sarannya? Silakan. Baik, jadi saran kami kepada partai politik, bila ada kesulitan dalam mengisi silon, karena ini proses pendaftarannya dimulai dari silon, harapan kami tidak bosan-bosannya untuk berkonsultasi dengan KPU Kabupaten Samosir hingga di tanggal 14 Mei nantinya. Baik, terima kasih Pak Barus, terima kasih Pak Gonggom dan juga Terima Pak Berita kasih. Malau. Setelah ini kita akan wawancara beberapa partai politik. Kita akan tanyakan apa kendala sehingga sampai tanggal 8 Mei partai politik belum juga melakukan pendaftaran di KPU Samosir. Di sini ada tim penghubung dari Partai Nasdem yang juga sehari-hari sebagai Wakil Ketua Partai Nasdem Samosir, yaitu Bapak Marco Simbolon. Nah, langsung saja, Pak Marco Simbolon adalah pengurus Partai Nasdem Samosir. Nah, sampai tanggal 8 Mei, tadi KPU mengatakan belum ada yang mendaftar. Nah, kalau boleh tahu, kenapa Partai Nasdem dalam hal ini belum mendaftar? Bahkan para calonnya di KPU saat ini. Baik, terima kasih. Sebelumnya, seyogianya Partai Nasdem direncanakan akan mendaftar tanggal 5 yang lalu. Oh iya. Karena sesuai dengan instruksi dari DPP bahwa Partai Nasdem itu harus serentak, Iya. mendaftar Senasional. Iya. Oh. sampai tingkat kabupaten. Iya. Tetapi setelah berkoordinasi dengan KPU tentang persyaratan baik dari parpol maupun dari Iya. calon, Iya. bahwa berkas harus lengkap semua, Iya. sehingga DPP Nasdem menginstruksikan pendaftaran diundur menjadi tanggal 10 ya, 10 Mei ya. 10 Mei. Berarti masih ada 4 hari sebelum masa penutupan ya. Iya, Baik. benar. Apakah ada kendala sampai saat ini di lingkungan Partai Nasdem Samosir terkait tentang berkas-berkas calon? Sampai saat ini sebenarnya tidak terlalu ada masalah, hampir rampung sesuai dengan yang sudah diinput di silon itu. Kalau dari Partai Nasdem sudah hampir 80% Kabupaten Samosir, yang tinggal itu hanya tinggal mengurus surat keterangan dari pengadilan aja. Baik. Apa harapannya kepada KPU dalam hal pendaftaran nanti Partai Nasdem? Harapan kami dari Partai Nasdem ya untuk KPU agar menjalankan tugas fungsinya dan tetap menjaga netralitas kepada semua pihak, semua partai, berlaku adil lah, itu aja mungkin dari kami. Baik, terima kasih Pak Marco Simbolon, semoga sukses selalu. Baik, di sini juga ada perwakilan dari Partai Gelora, yaitu Sekretaris Partai Gelora yang baru saja melakukan konsultasi ke KPU Samosir. Kita akan langsung tanyakan. Nah, selamat siang Pak Buntora Lumban Batu, Sekretaris Partai Gelora Kabupaten Samosir. Boleh tahu nih, kenapa sampai saat ini belum mendaftar berdasarkan para calonnya untuk calon legislatif di Samosir? Untuk saat ini masih konsultasi verifikasi ataupun data yang perlu yang diperlukan KPU Samosir. Iya. Jadi untuk pendaftarannya kita langsung terhubung ke pusat. Oh ya. Nah, kapan rencana mendaftar? Mungkin sebelum tanggal 14 kita sudah mendaftar. Sudah mendaftar. Iya. Nah, sampai saat ini ada 4 dapil di Samosir. Apakah 4 dapil ini akan diisi penuh oleh Partai Gelora? Ya. Dengan calegnya? Ya. Iya. Berapa target Partai Gelora ke depannya untuk duduk di legislatif Samosir? Minimal 5. Minimal 5 ya. Ya, minimal Minimal 5 ya. Wah, luar biasa. Baik, apa harapannya ke depan kepada masyarakat Samosir? Silakan. Harapannya ke depan supaya bisa mensejahterakan apa keperluan masyarakat, Ya. dan tentunya kita bekerja untuk masyarakat, dan apa yang diperlukan masyarakat kita harus selalu siap untuk masyarakat. Baik.
Terima kasih Pak Buntora Leban Batu, semoga sukses Partai Gelora ke depannya. Ya, siap. Baik, demikian wawancara kita bersama KPU Samosir dan juga Partai Politik Nasdem dan juga Partai Gelora terkait pendaftaran calon legislatif di KPU Samosir. Semoga pendaftaran ke depannya bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan calon-calon yang baik untuk legislatif Samosir. Saya Fernando Stanggang, Kirim Berita TV, Oras.